Oke, semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bijahi Nabi wal ali summa sahabati. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari ini, yaitu materi baru ya. Kalian mungkin belum pernah belajar tentang ini, yaitu tentang logika matematika. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang logika matematika. Nanti ada ini pernyataan dan kalimat terbuka. Kemudian ada negasi pernyataan. Kemudian ada konjungsi, ada disjungsi, implikasi dan diimplikasi. Nah, yang pertama nanti adalah apa itu logika matematika. Ada yang sudah baca mungkin di LKS-nya? Belum. Jadi logika matematika itu adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik suatu kesimpulan. Jadi nanti logika matematika itu bisa digunakan dalam menarik kesimpulan. Kemudian bisa juga dalam bahasa pemrograman. Kemudian bisa diterapkan dalam jika kalian merangkai suatu listrik juga bisa. Nanti lebih jelasnya ada di sini. Nah, oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari pernyataan dan kalimat terbuka. Ya, jadi pernyataan ya. Jadi itu suatu pernyataan. Kemudian yang kedua, kambing adalah hewan pemakan daging. Benar apa salah ya? Salah. Nah, itu juga termasuk pernyataan karena dia pasti nilainya benar atau salah. Itu ya. Mungkin ada yang lain bisa menyebutkan contoh pernyataan yang lain? Bisa angkat tangannya? Ya. Wanita yang cantik. Oke, saya sambung ya. Coba kalau Bunida adalah wanita yang cantik. Ayo, pernyataan apa bukan? Bukan. Kenapa Alek bukan? Karena cantik itu menurut Yusri. Oke. Menurut semua. Jadi apa ya? Jadi nilai kebenarannya itu kalau pernyataan kan pasti benar sama pasti salah. Kalau Bunida cantik menurut Yulisan cantik, menurut Alek biasa aja, tapi menurut Loka kan jelek ada yang cantik gitu ya. Jadi menurut sudut pandang yang beda, kalau menurut yang berbeda-beda sudut pandangnya berarti bukan pernyataan. Kayak gitu ya Yusi ya. Ya. Oke, coba perhatikan ilustrasi rangkaian berikut ini ya. Jadi di sini, nah ada rangkaian seri. Kalian sudah pernah belajar rangkaian seri sama paralel dulu? Pernah. Jadi untuk rangkaian seri itu kan seperti ini ya. Dia ada dua satuan, disebutkan dua satuan. Kemudian rangkaiannya seri seperti ini. Kemudian kalau rangkaian paralel seperti itu. Nah, apa hubungan rangkaian seri berikut dengan konjungsi dan disjungsi? Misalkan ilustrasinya seperti ini ya. Kalau rangkaian seri itu bisa nyalanya itu gimana? Kalau saklarnya diapakan? Ditutup. Oh, ditutup kedua-duanya. Jadi ada yang bisa jawab apa hubungannya dengan konjungsi atau disjungsi? Silakan katakan. Oke, Mas Rizky, oke. Bagaimana? Jika saklar S1 sama saklar S2 ditutup, lampu akan menyala. Sama halnya seperti konsep konjungsi, bila keduanya benar akan menyatakan benar. Jika keduanya salah atau salah satunya salah akan menyatakan salah. Atau lampunya mati gitu ya? Ya. Oke, beri kelas untuk Yusri. Jadi kalau di sini kalau saklarnya keduanya ditutup, itu lampunya nyala. Tapi kalau salah satunya dibuka atau keduanya dibuka, itu kan nggak bisa nyala. Jadi dia pakai konsep konjungsi. Nah, oke, ada yang mau dijelaskan lagi untuk rangkaian yang paralel ini apa
Lampu akan menyala jika salah satu saklar atau kedua saklar ditutup. Namun jika kedua saklar ditutup maka lampu tidak menyala. Oke, tadi itu menggunakan konsep apa? Disjungsi. Oke, konsep disjungsi karena jika keduanya atau salah satunya benar. ya kalau salah satunya benar aja itu sudah bisa menyala atau nilainya benar. Oke, terima lagi buat Ainul. Oke, paham semua? Oke, kalau paham, silakan membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Oke, langsung aja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya. Kemudian saya memberikan KKPD. Nah, seperti ini dikerjakan secara berkelompok, nanti dipresentasikan di depan. Selesai, Bu. Oke, sudah selesai semua? Oke, saya kira semuanya sudah selesai ya kelompok ya. Baik, kelompok kita bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Perwakilan kelompok yang satunya. Ada yang masih punya pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas? Tidak, Bu. Sudah paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu mengenai apa tadi? Pernyataan. Jadi pernyataan itu adalah Kalimat yang mempunyai kebenaran yang pasti. oke, benar. Kalimat yang mempunyai kebenaran yang Pasti. Kemudian yang kedua tentang apa? Negasi. Negasi itu adalah Tingkat tersebut kebenaran. oke. Pernyataan akan benar jika tidak pernyataan yang dengan kebenaran yang salah. Oke, Bapak sekalian semuanya bisa merangkum dengan baik. Beri applause untuk kita semua. Untuk pembelajaran selanjutnya itu akan kita bahas masih dalam logika matematika. Itu nanti ada konvers, inverse, dan kontraposisi. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Kemudian kita nanti bahas bersama-sama di kelas ini. Oke? Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.